Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9. Ini doa Paulus sebenarnya panjang sekali ya, tapi ini eh, satu bagian dari doa yang diawali. Mungkin ini doa yang paling penting, permohonan yang paling di antara permohonan-permohonannya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga, dan selanjutnya. Tapi menarik sekali di sini Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu mendengar berita mengenai jemaat Kolose, dia berdoa dan katanya tidak berhenti-henti mendoakan hal yang diperlukan untuk orang percaya di Kolose. Dan doa ini adalah doa yang penting untuk hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya. Apa doanya dikatakan supaya menerima segala hikmat untuk mengerti, mendapat pengertian, mengetahui kehendak Allah. Jadi inilah suatu kehidupan yang penting di dalam kehidupan kita. Banyak orang mendoakan untuk keperluan, nah, sering kita sendiri ya, berdoa untuk kelulusan anaknya, kepandaian anaknya, pekerjaan, rezeki, kesehatan, dan macam-macam. Itu memang perlu di dalam hidup kita. Tetapi yang penting, bahkan terpenting adalah mengerti, mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu kehendak Allah untuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudaraku yang kekasih Tuhan Yesus, saya dulu ingin jadi pendeta pada waktu lulus. Tapi memang waktu itu banyak gereja yang belum ada pendetanya, bahkan ada yang belum lulus saja dipanggil menjadi pendeta. Tetapi sesudah saya lulus, tidak ada jemaat yang memanggil saya sebagai pendeta. Saya kembali ke gereja di mana saya berbakti, yaitu gereja Baptis Gading namanya dulu. Nah, saya mengajar sekolah minggu di sana, tetapi kemudian Tuhan memanggil saya kepada suatu latihan atau training di Surabaya dan pada akhirnya jadi penginjil keliling. Tapi penginjil keliling kemudian pimpinan saya mengatakan, Japarman, kamu baiknya menjadi pengajar. Jadi saya diingatkan oleh pemimpin rohani saya bahwa kehendak Allah untuk saya itu jadi guru atau pengajar. Kemudian ceritanya singkat, saya sekolah lagi dan akhirnya menjadi dosen. Nah itulah kehendak Allah bagi saya untuk menjadi pengajar. Sampai sekarang kita pensiun, tapi masih mengajar juga. Kadang-kadang diminta mengajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu kehendak Allah untuk saya melayani Tuhan menjadi pengajar. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah untuk Bapak Ibu Saudara adalah jadi orang yang suka memberi, orang yang suka menasihati mungkin, atau orang yang apa itu orang yang murah hati, sering memberi, atau saudara menjadi orang yang sering memimpin, bisa memimpin atau mengajar seperti saya di gereja, mengajar sekolah minggu misalnya seperti itu kehendak Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara ya, tetap menjadi apa yang di mana saudara bekerja sekarang, tapi mari kita yakin bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan untuk hidup saya.
Mari kita berdoa supaya tahu persis sehingga hidup kita penuh optimis, tidak bersyukur-syukur. Memang kehendak Tuhan untuk saya, jadi ini yang terbaik untuk saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengendaki kami untuk melakukan sesuatu yang cocok dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami masing-masing, saudara-saudara kami yang melihat, mendengar YouTube ini. Tuhan, tolong kami mengerti betul kehendak-Mu. Jika kurang tepat, kami mohon Tuhan mengarahkan supaya kami benar-benar mengerti apa yang kami lakukan ini kehendak-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.